Halo semua, paling gue di sini mau coba buat tutorial unofficial aja buat ngebuat slope atau kemiringan lereng sama bentuk lahan. Tuh, biar nggak panjang, di sini kayak gue tuh udah sempet ngebuat ini peta MPG kalian. Ini tuh kafling B kalau nggak salah. Ya kafling B ini. Ini contoh dari kafling B aja, mungkin nggak sesuai banget karena gue bikinnya juga ya udah aja. Yang dibutuhin sebenarnya buat ngebuat si slope sama bentuk lahan tuh cukup data DMNAS saja. Buat bentuk lahan kita buat bentuk lahan dulu aja kali ya. Bentuk lahan kita bakal ngacu ke tabel ini, unsur morfografi ketinggian absolut. Jadi mulai dari 50 meter sampai 3000 meter. Nah, jadi kita tuh bisa langsung pakai data si DMNAS ini buat ngeklasifikasi dia tuh masuk ke kontur berapa misalkan kan. Ini kalau misalkan kita lihat ini kontur terendah ada di 110 dan tertinggi itu ada di 408 sekian. Nah, ini tuh kita perlu ngubah value-nya dia. Bukan value-nya sih, tapi simbologinya aja biar kepisah antara satuannya gitu. Nah, karena dia dari 110 sampai 408 berarti kemungkinan dia ada di perbukitan rendah sampai perbukitan 2 nih. 2 ini kena berarti kan. Ada 2 berarti nanti buat bentuk lahan. Oke, sebenarnya cara ngebuatnya buat jaga-jaga ini kita perlu data DEM baru. Kita jangan pakai data DEM yang lama, saran dari gua. Ini sebenarnya kita bisa kontrol C, kontrol V aja sih, copy paste biasa bisa. Ini di copy biasa aja, kemudian kontrol V bakal muncul satu lagi. Nah, caranya kita cuma tinggal klik simbologinya aja bagian sini, terus ke bagian sininya nanti kita bisa pilih langsung ke classify aja. Nah, ini jarang sebenarnya, gue nggak tahu ini tuh semacam bug atau apa, karena setahu gue di sini ada error kan, yang mana bilang set limit sekian maximum number of unique value. Seharusnya di sini tuh kita nggak main unique value kan. Tapi kalau misalkan warning ini keluar, kalian bisa ke pencet ini project, ke option, terus raster and imagery, pilih dia yang raster dataset. Nah, ini bisa langsung kalian ganti aja kayak ya lebih gede dari berapa tadi, 65 536, pokoknya lebih tinggi dari itulah. Gue biasa pakai sekitaran 200.000 tuh. Nah, ini harusnya kalau kita classify lagi dia bisa tuh. Nah, karena tadi kita bakalan pakai 2, di sini kita pilih yang natural breaks ya. Pilih metodenya natural breaks, kemudian classesnya kita bagi jadi 2 tuh. Nah, bakalan ada 2 class di sini kan. Nah, di sini kita bisa langsung ngebagi aja upper value sama lower value-nya gitu. Jadi kan ini tuh kayak ada tanda apa ini, kurang dari sama dengan lah ya. Berarti misalkan kurang dari atau sama dengan 195 dia warnanya bakal kuning tuh. Dan kita pengen ngubah ini dulu biar masuk akal sama parameter kita. Ini kita punya 100 sampai 200 meter. Berarti batas atas kita adalah 200 meter kan. Tuh, berarti kita bakal pakai 200 meter ke bawah, 200 meter kurang dari 200 meter atau sama dengan kurang dari sama dengan 200 meter itu perbukitan rendah gitu. Ini berarti 500. Nah, kita tentang ini bisa nyalain aja tuh, kebagi nanti batasnya pas di 200. Ini jujur gue lupa nih kenapa dia data yang kurang rapi begini. Terus yang bawah ada 500 kan tadi.
500. Jreng udah kebagi dua nih kan sebenarnya. Yang sini bakalan jadi perbukitan doang, yang satunya sini perbukitan rendah. Ya udah, yang perbukitan rendah tadi warnanya kurang lebih ini, kemudian yang perbukitan tinggi kurang lebih warnanya ini. Nah, ini sebenarnya disesuaikan lagi aja sih buat pewarnaan tuh gimana enaknya itu kids. Dah nih satu jadi bentuk lahan, tinggal kita ubah aja labelnya di sini, misalkan jadi perbukitan rendah. Kemudian sini ada perbukitan, udah kelar, satu kelar nih kan, udah bentuk lahan. Oke, lanjut itu ada slope. Nah, kita pakai yang slope 3D analysis tool. Nah, kemiringan lereng ini, buat kemiringan lereng kita pakai yang namanya slope. Kita pakai slope 3D analysis. Nah, input rasternya as always kita pakai input raster kalian. Dan kalau gue jujur nggak tahu nih bakalan ngaruh apa enggak, tapi gue belum ngulik lagi. Kayaknya usahain buat kalian tuh punya source spasialnya tuh ada di UTM, pokoknya udah di UTM-in dulu gitu. Nah, outputnya ini balik lagi ke kalian sih, namanya bebas apaan aja gitu. Nah, auto measure-nya ada di degree, metode planar, z vector, dan bla bla. Ini bisa diikutin aja, sebenarnya nggak terlalu penting sih, kecuali yang ini tuh. Ini tergantung, coba kita lihat dulu ke ininya. Nah, aspek morfometri kan di sini kelas lerengnya either dia pakai derajat, contoh nih kayak yang hijau muda yang agak miring, dia 2 derajat sampai 4 derajat atau 2 sampai 7% kan gitu. Nah, makanya ini pilihannya kalian gitu. Ini apa nih? Nah, kalau misalkan kalian pengen pakai contoh deh gini, contoh gue bakal pakai yang persen aja biar enak, persen rise kan, gue bakal pakai persen rise. Oke, gue run. Nah, bakal kebentuk dia kayak begini kan, ada banyak nih macam-macam. Nah, tugas kita balik lagi sekarang sama kayak yang tadi si bentuk lahan, kita harus klasifikasi ulang. Ini kita bisa langsung ke simbologi aja. Nah, dia biasanya udah di interval kayak begini kan. Nah, si kemiringan lerengnya Van Zuidam ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke lah, kita berarti buat classesnya kita pakai ke 7 kan. Nah, kita ubah dulu jadi natural breaks. Habis itu classnya kita ubah jadi 7. Dah, udah ada 7 kan. Nah, karena tadi kita pilihnya yang persen rise, kita bakal pakai untuk parameter klasifikasinya itu yang persen gitu. Misalkan yang ini nih, datar atau sampai datar ada di 0 sampai 2%. Berarti upper value-nya berapa? 2. Itu ini 2% berarti kan. Kemudian lanjut ada di 7. Bla terus terusin aja sampai kalian dapat semua. Ada di 7, 15, 30, 70. Kemudian ada di 140 sama di atas 140. Nah, buat yang di atas 140 ini ya taruhlah berapa kalian pengennya, 1000 taruh kan. Dah nih, kita udah punya batasnya kayak begini. Nah, kurang lebih gini, kalian bisa ngeliat persebarannya kayak kafling kalian juga apa kemiringan lerengnya tuh paling banyak apa kelasnya. Nah, biar kelihatan makin enak, tinggal nyesuaiin aja sebenarnya simbol warnanya, mulai dari yang 2 itu dia warnanya ditaruh di hijau tua kan. Habis itu apa lagi? Hijau muda, kuning muda. Terus hijau muda.
Ini buat warna ya kalian bisa nyesuaiin lagi lah caranya, pinter-pinter kalian aja nanti buat nyesuaiin warna biar sesuai gimana kan. Hijau tua, hijau muda, kuning muda, kemudian kuning tua atau oranye. Terus apa lagi? Merah muda, merah tua. Merah muda, merah tua, ungu yang terakhir kan. Yes. Jadi biar makin kelihatan taruh di bawah kontur biasanya. Nah, tuh. Kelihatan. Kenapa yang di sini warnanya merah kelihatan kan? Karena dia konturnya rapat. Sedangkan di sini banyak hijau. Kenapa? Karena dia juga kelihatan ini perubahan konturnya nggak terlalu jelas. Itu. Dah sih paling gitu doang sebenarnya. Oh iya. Ini gua nggak tahu ini bisa nggak ya, pakai ini kayak bisa juga. Oh enggak ding, jelek. Bagus manual berarti. Atau kalian nemu ada paletnya di sini pakai lah. Buat label ya udah tinggal sesuaiin aja datar atau hampir datar kan. Bikinlah datar atau hampir datar. Atau lanjut ada agak miring. Lanjut lagi ada miring agak curam. Miring agak curam, kemudian curam, sangat curam sekali. Apa ini juga sangat curam, juga bisa agak terjal. Habis yang terakhir ada terjal, itu bisa aja. Dah datar atau hampir datar ini bisa landai juga apa sih. Udah, kita udah punya kemiringan lereng dah jadinya kan, kelar gitu. Nah nanti buat di layout kalian bakal bikinnya kayak gini juga, tetap sama kan. Ini contoh aja lah, ini kan misalkan petanya begini bentukannya. Nah buat di keterangan, oh ya di legenda, buat di sini tuh legenda tuh kalian nggak perlu rame-rame sebenarnya, jalan pun nggak terlalu perlu sih di sini. Kalian cuma perlu kontur doang sebenarnya. Buat bentuk lahan sama sama kemiringan lereng tuh pakai kontur doang cukup. Pantas. Nah gitu. Jadi buat di legenda nanti dihilangin aja lah semua. Maksudnya sisain kontur aja. Ini bisa kalian hapus-hapusin lah, ini sisain yang kontur aja. Tuh, udah rapihin deh tuh. Udah tinggal dikasih keterangannya pakai yang mana. Ya keterangan pakai gambar aja nggak masalah sih, karena kebetulan nih gue juga udah ada buat bukan sih bukan hari. Nah nggak bisa. Ya udah, kalau emang nggak bisa ya berarti kalian cara nambahinnya sama kayak inian aja, sama kayak kalian nambahin logo UI kalian gitu buat keterangan. Atau tahu gue di screenshot copy paste juga bisa gitu. Emang kalian coba-coba lagi aja lah sendiri, udah gede. Sorry di mana sih? Di sini. Untuk lahan. Contoh. Jadi gitu.
misalkan kalau misalkan yang bentuk lereng nanti gimana. Gue nggak ada ya. Screenshot dia namanya. Udah kelar. Kalau misalkan bentuk lahan berarti kayak gini kurang lebih nanti keterangannya. Terus kalau misalkan buat ini bentuk lahan, kemiringan lereng ya nanti pakai yang kemiringan lereng lah di situ. Ada nggak ya Pak? Nggak ada kemiringan lereng. Ya udah misalkan ya kan. Dah gitu. Dah kelar. Dah pokoknya gitu buat bentuk lahan sama kemiringan lereng dikerjain semuanya tugasnya. Prepare, yang mau belajar pelajarin juga, buat gear reference-nya, pelajarin batuan penyusunnya. Oke, semangat ya teman-teman.